Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Anak-anakku, mari kita mulai pelajaran kita IPA terpadu ya, yang kemarin sudah dibuka yang kemarin lewat Zoom itu, bahwa IPA terpadu itu terdiri dari fisika dan biologi. Nah, untuk hari ini kita memulai yang fisika, yaitu kita akan membahas tentang gerak suatu benda. Nah, sebelum kita mulai, kita awali dulu dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan bismillah tadi akan memperlancar atau mempermudah pemahaman kita dalam menuntut ilmu, insya Allah ya. Baiklah anak-anakku, kita mulai saja, yaitu tentang gerak benda. Nih ya. Jadi kata-kata gerak insya Allah tidak asing buat anak-anak ya. Misalkan anak-anak berjalan itu dikatakan bergerak, melambaikan tangan itu bergerak, daun yang kena angin itu bergerak. Tapi sebenarnya gerak itu apa ya? Jadi benda dikatakan bergerak itu misalkan kita mempunyai satu titik. Nah, di sini ada orang ya. Nah, titik ini kita kasih huruf A ya, kita tandai dengan huruf A. Ketika orang ini berada di titik ini, maka dia dikatakan belum bergerak ya. Tetapi kalau orang ini nanti meninggalkan titik ini, misalkan pindah sampai ke sini ya, ke sini, misalkan sejauh 10 meter, maka orang ini dikatakan bergerak. Nah, sekarang kenapa dikatakan bergerak? Karena orang ini terjadi perpindahan kedudukannya. Kalau tadi di titik A itu kan kedudukannya sama dengan 0. Tapi kalau dia bergerak 10 meter berarti dia berubah kedudukan. Jadi benda dikatakan bergerak itu kalau terjadi perubahan terhadap titik acuan. Nah, kemudian perpindahannya itu adalah 10 meter. Seperti anak-anak misalkan duduk di depan, disuruh pindah ke belakang, otomatis anak-anak akan meninggalkan bangku pertama menuju bangku yang ditunjukkan. Nah, itu berarti anak-anak sudah mengalami perpindahan. Kalau sudah mengalami perpindahan berarti anak-anak itu sudah dikatakan bergerak. Ya, itu adalah pengertian daripada bergerak. Kemudian gerak tadi ya, ini tadi 10 meter itu adalah perpindahannya. Jadi nanti ada perpindahan dan jarak ya. Nah, ini nanti ada sedikit berbeda. Kalau perpindahan itu perubahan terhadap titik acuan, tetapi kalau jarak itu adalah semua yang dilalui. Misalkan ini dari titik A sampai titik B ini sejauh 20 meter. Kemudian ini berubah ke sini 10 meter, berarti jarak yang ditempuh itu adalah simbol jarak atau perpindahan itu S ya, berarti S-nya 10 meter ya. Tapi misalkan ini bergerak sampai sini 20 meter, kemudian belok lagi ke sini, ini 10 meter. Ini kita hapus dulu. Nah, maka perpindahannya kalau dari A sampai B 20 meter, kemudian dia belok 10 meter, itu kalau kita menentukan jaraknya, jarak S itu sama dengan 20 ditambah 10, berarti jaraknya berapa? 30 meter. Tapi kalau ditanya perpindahan, ini simbolnya juga sama ya, perpindahan. Kalau perpindahan ini bedanya dari titik awal sampai titik akhir. Sehingga kalau perpindahan 20, ini tadi sampai sini 20, kemudian belok ke sini 10, berarti tidak ditambah tapi dikurangi 10, berarti perpindahannya
itu sampai sini, sehingga 20 dikurangi 10 meter. Jadi ini perbedaan perpindahan dan jarak. Nah, karena tadi benda itu dikatakan bergerak, itu kalau dia terjadi perpindahan atau mengalami perubahan terhadap titik acuan, maka di sini ada satu besaran yang menyertai pada gerak itu, yaitu namanya kelajuan. Ini saya tulis sini ya, kelajuan. Sebenarnya ada kelajuan, ada kecepatan. Nah, tapi untuk di SMP kita bahasnya kelajuan dulu, kecepatan nanti di SMA. Karena nanti kalau kecepatan itu lebih jauh lagi ya, itu masuk besaran vektor, anak-anak belum ya. Jadi kita pakai yang kelajuan. Ini simbolnya adalah V. V itu adalah kelajuan ya. Nah, sekarang bagaimana kita menentukan kelajuan suatu benda? Ini tadi misalkan tadi menempuh perpindahannya tadi 10 meter. Nah, 10 meter itu dia berpindah sejauh 10 meter itu kan dia memerlukan waktu. Misalkan ditempuh dalam waktu 2 sekon. Maka kelajuannya V itu adalah perbandingan antara perpindahan dan waktu. Jadi V itu adalah kelajuan. Kemudian S-nya itu adalah apa? Perpindahan. T-nya adalah waktu ya. Nah, dalam SI standar internasional perpindahan itu sama jarak itu satuannya adalah meter, waktu satuannya sekon, sehingga V S per T itu satuannya adalah menurunkan S dan T-nya ini, sehingga S per T maka satuan kelajuannya adalah meter per sekon. Nah, sampai sini mungkin bisa difahami ya. Nah, sekarang kita ambil satu contoh ya. Ini tadi ya, misalkan menempuh contohnya perpindahannya 10 meter ditempuh dalam waktu 2 sekon, sehingga kelajuannya adalah V sama dengan S per T. Kita masukkan S-nya berapa? 10 meter, T-nya 2 meter. Berarti berapa? 5 meter per sekon. Ini adalah kelajuannya ya. Nah, ini satu rumus ini, jadi rumus itu tidak perlu dihafalkan tapi difahami konsepnya ya. Jadi kelajuan itu adalah perbandingan antara perpindahan dan waktu. Nah, sehingga ketika nanti ini tadi ditanyakan kelajuannya, nanti ketika ditanya berapa jarak yang ditempuh, ini tinggal diturunkan ya. Jadi S-nya sama dengan V kali T, kalau ditanyakan T-nya waktunya berarti jarak per kecepatan. Ini turunan daripada rumus ini ya. Itu ya. Nah, nanti itu contoh soalnya, nanti anak-anak bisa cari contoh yang lain. Nanti bisa buka-buka buku ya, bukunya kalau untuk fisika itu saya bebas ya. Jadi boleh pakai buku apa saja. Misalkan punya kakak yang sudah lulus ya, bukunya tidak bisa dipakai ya, karena kita belajar ilmu eksak, jadi tidak ada perubahan, konsepnya selalu sama ya. Itu sampai kelajuan. Nah, kemudian gerak benda ini ya, ini saya hapus ya. Oh ya, ini masih ada sedikit. Ini gerak benda ini tadi ya. Nanti untuk membedakan gerak benda itu ada dua, yaitu gerak berdasarkan kecepatannya atau berdasarkan lintasannya. Kalau berdasarkan lintasan itu nanti tergantung pada lintasan yang dilalui bendanya. Kalau melalui garis lurus maka itu dikatakan gerak lurus. Tapi kalau nanti lintasannya itu tidak lurus ya nanti melingkar, misalnya gerak melingkar. Tetapi untuk SMP itu hanya dipelajari pada gerak lurus. Nah, gerak lurus ini gerak lurus dibedakan jadi dua, yaitu gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Ini saya singkat, GLB itu adalah gerak lurus beraturan,
GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Yang ini sudah ya, saya hapus. Sekarang kita bahas gerak lurus beraturan. Jadi gerak lurus beraturan. Ini ciri-cirinya itu kelajuannya adalah konstan atau tetap. Jadi kecepatannya tetap, ya. Kecepatannya tetap. Nah, kemudian kalau kita maksudnya misalkan berjalan 10 meter per sekon ya. Jadi kecepatannya itu tambah 1 menit kecepatannya sama. Sehingga kalau dibuat grafik VT ya, itu begini ya, grafiknya. Nah, kemudian gerak lurus beraturan ini kalau dilihat dari ticker timer ya. Jadi alat untuk mengetahui bahwa gerak itu dipercepat atau diperlambat lurus ini bisa menggunakan ticker timer. Nah, nanti itu bentuk pitanya itu begini. Ya maaf, besok kalau sudah sampai sekolahan nanti bisa dipraktekkan ya. Ini karena jadi begini. Gambar pitanya itu antara titik 1 dengan titik yang kedua atau 3 ke 4. Ini jaraknya sama. Sehingga ketika ini kita potong-potong, kita buat grafik, maka grafiknya akan seperti ini, ya. Jadi gini. Nah, ini adalah gerak lurus beraturan. Jadi ciri-cirinya adalah kelajuannya tetap. Jadi tidak ada. Jadi misalkan 10 kilometer, sekon pertama menempuh jarak 10 meter, sekon kedua berarti 20 meter dan seterusnya. Sehingga ketika dihitung V sama dengan S per T itu hasilnya akan sama. Ini yang pertama, yaitu gerak lurus berubah beraturan. Ya. Kita lanjut yang gerak lurus berubah beraturan ya. Gerak lurus berubah beraturan. Nah, ini dibedakan lagi menjadi 2, yaitu dipercepat dan diperlambat. Nah, dipercepat dan diperlambat. Nah, karena ini ada GLBB ya, dipercepat, kita di sini. Jadi gerak lurus berubah beraturan yang dipercepat. Dipercepat ya. Nah, ini karena gerak lurus berubah beraturan berarti di sini terjadi perubahan kecepatan ya. Jadi ada di sini nanti ada V1 dan ada V2. Karena terjadi perubahan kecepatan. Yang dipercepat ini karena ada V1 dan V2 maka ada satu besaran lagi yang akan menunjukkan gerak itu dipercepat atau diperlambat, yaitu namanya adalah percepatan. Di mana A itu adalah V2 min V1 per T. Ada buku yang menggunakan A sama dengan delta V per T. Nah, delta ini menunjukkan selisih ya. Nah, ini delta itu sama ini ya. Delta itu selisih, jadi antara V1 dan V2 min V1. Nah, V1 itu adalah kelajuan awal. Yang V2 itu adalah kelajuan akhir atau bisa 1, 2 gitu ya. Kemudian T-nya itu adalah waktu, masih sama ya. T itu adalah waktu. Nah, waktu satuannya adalah sekon. Kecepatan tadi adalah meter per sekon, ini sama meter per sekon, sehingga A sama dengan V2 min V1 per T, maka ini satuannya jadi
meter per sekon. Nah, maka satuan percepatan ini adalah meter per sekon kuadrat. Ini karena ini naik jadi ini jadi kuadrat, sekon kali sekon. Itu ya. Jadi satuan percepatan adalah meter per sekon kuadrat. Dapatnya meter per sekon kuadrat karena A sama dengan delta V per T, atau delta itu adalah selisih ya. Selisih itu artinya V2 dikurangi V1. V2-nya adalah kelajuan akhir, V1-nya adalah kelajuan awal. Nah, percepatan ini nanti yang akan membedakan antara gerak lurus dipercepat dan diperlambat. Nah, sekarang kita lihat gerak lurus berubah beraturan yang dipercepat. Tadi ya, berarti ciri-cirinya ya. Ciri-ciri GLBB dipercepat. Nah, karena dipercepat itu nanti A-nya percepatannya ini selalu ketemu positif ya. Kenapa positif? Ini nanti V2-nya itu akan lebih besar daripada V1 sehingga akan menghasilkan A-nya itu adalah positif ya. Kemudian kalau dilihat grafik VT-nya itu kalau dipercepat itu seperti ini ya. Kemudian kalau dilihat dari Ticker-Tamernya ya, itu titik-titiknya pertama deket-deket, agak menjauh. Nah, gini. Nah, ini geraknya ke sana. Ketika ini kita potong-potong ya, maka itu akan menghasilkan kecil akhirnya tinggi. Kemudian kita tarik garis lurus, akhirnya seperti ini. Nah, ini adalah ciri-ciri daripada gerak lurus berubah beraturan dipercepat. Yaitu kita lihat ciri-cirinya saja ini, insya Allah kalau kita sudah melihat kalau itu A-nya itu positif berarti dia gerak lurus berubah beraturan dipercepat. Nah, ciri-cirinya itu pertama V1-nya itu pelan-pelan, nanti setelah beberapa waktu V2-nya besar. Nah, sehingga akan menghasilkan percepatannya adalah positif gitu ya. Nah, misalkan contohnya misalkan ada anak-anak misalkan naik motor. Nah, mau naik motor itu pertama kali itu kan motornya diam kan? Berarti V1-nya karena diam itu sama dengan V1-nya adalah 0, wong mandek ya. Berhenti itu kan V-nya sama dengan 0. Kenapa 0? Karena S-nya juga 0, T-nya juga 0. Nah, V1-nya 0. Kemudian dalam waktu misalkan 10 sekon ditancap gas ya. Misalkan V2-nya jadi 20 meter per sekon. Kecepatannya jadi ini. Nah, maka percepatannya berapa? A-nya berapa? Nah, maka A sama dengan tadi lihat rumus yang tadi V2 min V1 per T. Kita masukkan V2-nya berapa? 20, V1-nya 0, T-nya berapa? 10. Sehingga ketemu 20 per 10. Ketemu berapa? 2 meter per sekon kuadrat. Ini adalah percepatannya ya. Jadi percepatannya adalah 2 meter per sekon. Nah, dengan contoh ini maka nanti anak-anak bisa mencari contoh-contoh dalam kehidupan sehari yang menunjukkan gerak lurus berubah beraturan dipercepat. Ciri-cirinya ini tadi. V1-nya itu pasti lebih kecil dibandingkan V2-nya. Sehingga A-nya percepatannya ini akan menghasilkan positif gitu ya. Itu yang gerak lurus berubah beraturan dipercepat. Nah, ini tadi sudah saya tuliskan ciri-cirinya. Yang pertama adalah A-nya positif. Kenapa A positif? Karena V2 lebih besar daripada V1. Kemudian grafik menurut VT-nya ini seperti ini. Ini dari hasil Ticker-Tamernya seperti ini. Nah, nanti bisa cari contoh dalam kehidupan sehari-hari yang menunjukkan gerak lurus berubah beraturan dipercepat. Misalkan anak-anak perosotan itu ya.
Kan pertama diem langsung seret. Nah, itu juga contoh daripada gerak lurus berubah beraturan dipercepat. Tapi ingat, ini gerak lurus berarti lintasannya merupakan garis lurus. Tapi kan ada ya lintasannya belok-belok, itu misalkan anak-anak main di kolam renang yang itu kan lintasannya berkelok-kelok itu dari atas sampai bawah. Itu apakah termasuk gerak lurus berubah beraturan? Bukan. Karena apa? Lintasannya dia bukan merupakan garis lurus, gitu ya. Ini contohnya, ini yang gerak lurus berubah beraturan dipercepat. Nah, sekarang kita lanjutkan. Maaf ya, rontok terlalu cepat ya, Budar nek ngajar tuh ya. Kita lanjutkan, yaitu gerak lurus berubah beraturan diperlambat. Nah, tadi dipercepat, sekarang diperlambat. Ciri-cirinya ini saya ringkas saja. Ini adalah kalau dipercepat dan diperlambat ini kebalikannya ya. Kalau tadi V1-nya 0 terus V2-nya besar ya. Tapi kalau yang diperlambat ini kebalikannya. Jadi V2-nya, ciri yang pertama, V2-nya lebih kecil dibandingkan V1. Nah, sehingga percepatannya itu ketemu negatif. Nah, kemudian yang ketiga, grafik VT-nya kebalikannya, seret ya. Kemudian tiker timernya juga kebalikan, misalnya arah bendanya sana, ini besar-besar, akhirnya deket gitu ya. Nah, ini ketika kita potong-potong-potong, maka akan menunjukkan grafiknya seperti ini. Nah, ini ciri-ciri gerak lurus berubah beraturan diperlambat ya. Nah, sekarang contoh soalnya, misalkan contohnya, misalkan ada orang naik motor ya, pertama dia kecepatannya adalah 50 meter per sekon ya. Ngebut ya ini. Kemudian di depannya itu ada lampu langsung merah ya, mendadak langsung direm. Serot, akhirnya ketika direm, motornya bergerak atau tidak? Dia akan berhenti. Kalau dia berhenti, berarti V-nya berapa? 0. Nah, dari kecepatan 50 meter per sekon tadi direm sampai V-nya 0, itu memerlukan waktu 5 sekon. Maka perlambatannya berapa? Nah, itu ya. Tadi saya ulang tadi, kalau tadi yang A positif ini tadi dipercepat, berarti kalau ini A negatifnya ini diperlambat. Sehingga kalau yang dipercepat ini percepatan, kalau yang diperlambat ini adalah perlambatan. Nah, maka dari soal ini tadi, maka perlambatannya berapa? A sama dengan V2 min V1 per T. V2-nya berapa? 0 min 50. T-nya 5. Berarti berapa? Min 50 dibagi 5. Ketemunya min 10. Satuannya meter per sekon kuadrat. Nah, di sini tadi Budar sebutkan ciri-cirinya adalah A-nya negatif. Nah, karena A-nya negatif, kenapa? Karena V2-nya lebih kecil daripada V1. Nah, sehingga di sini akhirnya ketemu berapa? Min 10. Nah, arti min di situ bukan seperti kalau di matematika itu, kalau min itu kan kurang ya, kayak mempunyai hutang. Tapi kalau dalam fisika itu min 10 itu bukan berarti dia mempunyai hutang 10, tidak. Negatif itu menunjukkan bahwa gerakan dia itu adalah diperlambat. Jadi perlambatannya itu adalah 10 meter per sekon gitu ya. Nah, itu sampai gerak lurus berubah beraturan, dipercepat dan diperlambat.
perlambat. Nah, sekarang kita ambil contohnya. Nah, nanti anak-anak bisa dibuka-buka bukunya ya. Ciri-cirinya. Saya lanjutkan. Gerak lurus, perlambat, percepatan, besok sampai hukum Newton. Sekarang kita ambil contoh ya. Contoh soal yang berkaitan dengan gerak lurus gerak lurus yang tadi yang contoh misalkan nomor 1 yang gerak lurus beraturan. Misalkan diketahui ya. Misalkan ada jaraknya 100 meter ya. Kemudian ini ditempuh dalam waktu 2 sekon. Maka kelajuannya berapa? Nah, ini yang contoh gerak lurus beraturan. Kemudian contoh yang kedua yaitu GLBB yang dipercepat. Misalkan diketahui ya. Kalau dipercepat tadi kan pertama V1-nya misalkan diketahui tidak 0 ya, misalkan 5, pelan-pelan dulu 5 meter per sekon. Kemudian karena jalannya lenggang kita tambah gasnya misalkan menjadi 55 meter per sekon. Nah, dari 5 meter sampai ini perlu waktunya adalah 2 sekon. Cepet banget. Nah, maka ini percepatannya berapa? Satu lagi yang GLBB diperlambat. Nah, ini misalkan diketahui pertama kenceng ya 100 meter per sekon. Kemudian di depannya ada kucing misalkan. Kemudian direm sehingga menjadi 10 meter per sekon. Nah, ini ditempuh dalam waktu 5 sekon. Maka perlambatannya berapa? Ya, itu contoh-contoh soalnya. Mari kita bahas bareng-bareng bagaimana menyelesaikan soal-soal ini. Tadi sebenarnya sudah ya. Sekarang nomor 1 ya, kita jawab nomor 1. Itu langsung diketahui, di situ ditanyakan kelajuannya. Tadi rumusnya apa kelajuan? V sama dengan S per T. S-nya diketahui berapa? 100, T-nya 2 sekon. Sehingga 50 meter per sekon. Gampang ya. Nah, tapi ini soalnya, ini masih sederhana ya, masih 1 dimensi ya. Ini satuannya masih sama. Dan nanti ketika anak-anak melihat soal yang lain, itu boleh jadi soalnya ini dibuat beda. Nah, nanti saya ajari yang mengkonversi ya. Ini misalkan yang jaraknya diketahui kilometer, kemudian waktunya diketahui jam. Nah, kalau soalnya itu disuruh mencari sesuai standar internasional atau SI, maka satuan-satuan itu harus dirubah dulu menjadi meter dan sekon. Tapi ini contoh-contoh yang diberikan Budar, ini insya Allah satuannya sama. Nah, ini yang nomor 1. Kemudian yang nomor 2 itu di situ sudah diketahui nomor 2 itu ditanyakan A, percepatan. V2 min V1 per T. V2-nya berapa? 55 dikurangi 5 per 2. Berarti 50 per 2 ketemunya 25 meter per sekon kuadrat ya.
Kemudian yang 3, ini tadi di percepatan, yang nomor 3 adalah mencari perlambatan. V2 min V1 per T. V2-nya berapa? V2-nya 10, V1-nya 100, T-nya 5. Berarti 90 dibagi 5. Berapa? 90 dibagi 5. Ketemu berapa, Mas? 90 dibagi 5. Itu tadi konsepnya yang sudah disampaikan Budar. Nanti kamu harus banyak latihan. Jadi belajar fisika itu tidak dihafal, tapi harus banyak latihan. Oke. Ya. Banyak latihan. Jadi cari soal-soal yang sudah ada. Misalkan kan di rumah punya kakak, itu dilihat aja. Insya Allah konsepnya sama ya. Nanti bisa dicari, disesuaikan dengan konsepnya. Ya. Nah sekarang tinggal 1 ya. Ini gerak lurus dipercepat dan diperlambat. Nanti anak-anak bisa cari contohnya yang dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dalam kehidupan sehari-hari itu tolong nanti dicari kira-kira gerakan ini masuk dipercepat atau diperlambat gitu ya. Nanti bisa dicari sendiri, dibuka-buka itu bukunya atau bisa cari di internet. Insya Allah ini masih sederhana. 1 lagi ya, nanti tidak ketinggalan karena ini sering, yaitu cara mengkonversinya itu ya. Ini tadi contohnya Budar, insya Allah satuannya semuanya masih sama ya, nanti disamakan masih sama, berarti kan tinggal memasukkan ke rumus, dimasukkan pleng udah ketemu. Tetapi kalau nanti ya, kita misalkan mencari V-nya ketemu 70 km per sekon, 720 km per jam ya. Nah ini disuruh mengkonversi menjadi menurut SI. Nah ini kembali lagi ke sini. Bagaimana kalau menurut SI? Kalau menurut SI kan meter per sekon. Nah ini berarti S per T. Nah di situ S-nya kan 700 km. Ini dijadikan sebentar. Tak carikan ini rodok susah ya nanti ndak besok nek ketemu Budar aja. Misalkan ini. Misalkan V-nya diketahui 10 km. Nah, T-nya diketahui 10 sekon. Nah, di sini bukan S ya. Nah, untuk mencari kelajuannya menurut SI, berarti yang harus diubah apanya? Yang diubah adalah satuan perpindahannya. Ini diubah menjadi meter dulu. Sehingga 10 km dijadikan meter. Dikalikan berapa? 1 km berapa meter? 1000. Berarti ketemu 10.000 meter. Nah, kalau sudah dijadikan meter, baru dimasukkan ke rumus ini, S per T. Tapi kalau nanti 10 langsung kilometer dimasukkan, satuannya tidak dirubah, ini tidak akan salah ya. Karena apa? Tidak sesuai menurut standar internasional. Jadi ini dirubah dulu. Nah kalau sudah dirubah tinggal kita masukkan. Berarti 10.000 dibagi 10. Ketemu berapa? 1000 meter per sekon. Nah gitu ya. Nah nanti modifikasi soal itu banyak sekali ya. Kadang satuan jaraknya yang tidak sama, kadang satuan waktunya juga tidak sama. Sehingga nanti anak-anak perlu hati-hati, perlu ketelitian. Jadi dicek dulu sebelum mau dimasukkan ke rumus. Langkah pertama itu adalah diteliti satuannya dulu. Itu semuanya sudah sama belum? Kalau satuannya itu semuanya sudah sama, baru dimasukkan ke dalam rumus. Tetapi kalau satuannya tidak dicek, langsung dimasukkan, ini nanti hasilnya tidak sesuai ya, atau kurang tepat. Jadi untuk mengerjakan soal ini memang perlu pemahaman konsepnya ya. Jadi tidak perlu dihafal, jadi rasa dihafal misalkan V sama dengan S per T, A sama dengan V2, V1, enggak perlu itu ya. Asal anak-anak sering menggunakan,
Jadi caranya adalah kamu cari soal, dicek, jadi diketahui apa-apa dulu ditulis, kemudian rumusnya apa dimasukkan, udah sering kamu menggunakan insya Allah hafal sendiri ya. Jadi nggak usah dihafalkan, yang penting difahami konsepnya. Nah mungkin itu insya Allah untuk materi gerak lurus dan gerak lurus berubah beraturan insya Allah sudah selesai. Nanti anak-anak bisa cari contohnya sendiri, yaitu dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan gerak lurus berubah beraturan, dipercepat maupun diperlambat. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Insya Allah besok bersambung untuk materi yang selanjutnya gitu ya anak-anak. Selamat belajar, semoga anak-anak paham, mudeng. Kalau belum jelas besok ketemu di IF bisa menemui Budar gitu ya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.